Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, om swastiastu, serta salam kebajikan dan salam sehat. Selamat datang di podcast Cakap Sana Cakap Sini, podcast BPJS Kesehatan Jawa Timur. Dan hari ini di studio Tribun Jatim Network bersama saya Heftis Suud dari Tribun Jatim Network sudah kedatangan teman-teman dari BPJS Kesehatan. Ini dia, ada Mas Mahfuri dan juga ada Mbak Gresica. Mereka ini adalah IT ya, wilayah BPJS Kesehatan, wilayah Kedeputian 7. Betul ya. Terima kasih sudah datang ke sini. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik. Selamat datang kembali di studio Tribun Jatim Network. Dan hari ini saya mau nanya-nanya nih soal layanan digital BPJS Kesehatan gitu. Kalau kapan lalu kan kita udah ngomongin soal transformasi digital BPJS Kesehatan atau JKN ya. Dan sekarang ini kita mau bahas lebih detail soal layanan digital dari BPJS Kesehatan atau JKN, yaitu aplikasi mobile JKN yang populer gitu. Terus kalau yang pertama yang mau saya tanyakan adalah apa yang dimaksud dengan kanal layanan digital program JKN? Kanal layanan digital program JKN itu sebuah sarana online yang disediakan oleh BPJS Kesehatan nih agar peserta JKN tidak perlu keluar dari rumah. Jadi dari rumah bisa melakukan proses administrasi, informasi atau pengaduan layanan melalui dari HP. Oke. Itu nama layanannya ada apa aja tuh? Layanan digital dari BPJS Kesehatan. Layanannya ada beberapa. Yang pertama ada mobil JKN. Di mobil JKN itu ada banyak fiturnya, nanti saya jelaskan. Oke, baik. Di-spill nanti ya. Oke. Yang kedua ada Pandawa, yaitu pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Dan yang ketiga ada BPJS Kesehatan Care Center 165. 165 care centernya ya. Terus yang pertama tadi yang mau saya tanyain adalah, kan ada banyak nih layanan digital dari BPJS Kesehatan atau JKN. Nah, kalau mobile JKN sendiri itu apa gitu, dan itu gimana sistem kerjanya gitu? Oke, mobil JKN itu adalah suatu sistem one stop service. Di situ di mobil JKN aplikasi baik dari App Store atau iPhone, yaitu di situ ada banyak fiturnya. Pertama, bisa pendaftaran peserta baru. Yang kedua, perubahan data kepesertaan. Yang ketiga, antrean online baik di vaskes pertama atau yang di vaskes kedua atau rumah sakit. Yang ketiga, kartu JKN digital. Jadi tanpa harus bawa kartu fisik, bisa langsung pakai JKN digital dari HP, dari mobil JKN. Lalu bisa cek tagihan iuran, bisa cek riwayat pembayaran, cek informasi jadwal operasi. Seumpama peserta tersebut pernah operasi atau di vaskes tersebut ada jadwal operasi, itu bisa dicek. Lalu untuk mengecek ketersediaan tempat tidur, telekonsultasi. Telekonsultasi itu untuk bercakap dengan dokter yang ada di vaskes tanpa harus ke vaskes. Itu bisa seperti itu. Terus ada screening kesehatan. Jadi ada screening awal untuk mengetahui gimana sih kondisi awal dari peserta dari awal. Jadi ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Lalu ada info riwayat pelayanan kesehatan atau iCare. Ada Bugar juga. Nah, Bugar ini baru, yaitu yang terkonek dengan Health Connect di HP atau dari smartwatch peserta. Nanti ada perlu untuk disetujui. Dari situ bisa connect, bisa dilihat datanya dari situ. Ada data tidur, minum yang ada di HP-nya tersebut bisa kebaca. Berat badan, tinggi badan di situ ada. Oh gitu. Berarti baru. Semua riwayat kesehatan kita itu bisa disimpan ya sama mobile JKN. Benar. Yang menarik tadi ada ini ya, apa antrian online gitu ya? Benar. Apa sih keunggulannya dari antrian online ini? Nah, antrean online ini peserta bisa mengambil antrean baik dari vaskes pertama atau vaskes kedua itu dari HP aja. Itu bisa ngambil 30 hari ke belakang. Jadi bisa booking dari 30 hari belakang. Seumpama peserta memiliki surat kontrak untuk bulan depan, itu bisa ambil lewat HP. Jadi tanpa harus datang ke rumah sakit, itu bisa langsung booking, dapat antrian awal. Kan lumayan banget ya. Oke. Dan itu kalau kita apply antrian di mobile JKN, ambil antrian di mobile JKN, itu udah pasti dilayanin ya waktu di vaskesnya?
Iya, pastinya dilayani Oh, sesuai baik. dengan nomor antrean yang ada. Sesuai dengan nomor antrian yang Iya. ada ya. Itu lama nggak untuk dapat nomor antriannya di mobile JKN? Enggak, langsung aja klik antri gitu. Jadi tinggal pilih mau di poli apa, dokter siapa. Dokter siapa kan pasti ada beberapa dokter di satu rumah sakit ya. Iya, Tinggal betul. dipilih aja di situ, tinggal klik daftar, langsung muncul dapat antrian nomor berapa. Bahkan tahu antriannya itu dilayaninya jam berapa di situ ada. Oh, Gitu. baik. Sering aja di refresh, dilihat di situ. Oh, oke. Berarti dalam sehari udah pasti langsung dapat update-nya ya. Kita dapat Iya. nomor berapa, dokternya available atau enggak, jam berapa gitu ya. Oh, berarti bisa lebih efektif ya. Jadi kita datang ke rumah sakit itu bener-bener udah siap untuk diperiksa gitu ya. Udah nggak lagi nunggu-nunggu kira-kira dokternya ada nggak ya, kira-kira nomor Benar. berapa gitu ya. Menarik sekali ya berarti ya mobile JKN ini ya. Terus kalau untuk layanan digital BPJS kesehatan lainnya tadi ada Pandawa. Ya. Nah, apa itu? Apakah dia berbeda dengan mobile JKN? Beda. Kalau Pandawa itu pelayanan administrasi melalui WA, WhatsApp. Jadi ke nomor 081 18 165 165. Oke, ini nggak apa-apa nih, Tribuners semuanya tahu di Ya, nomornya nih. boleh banget. Boleh ya, catat. Situ, catat Berapa tadi aja. nomornya, Kak? 081 18 165 165. Oke. Jadi di situ untuk mengakses itu bisa ada beberapa fitur administrasi, informasi dan pengaduan peserta. Oke. Jadi kan untuk mengetahui nomor BPJS-nya atau di mana vaskesnya atau pindah data itu semua bisa di situ. Oh, pindah data. Tapi lama nggak Kak balesnya Pandawa ini? Oh enggak, bisa langsung terjawab karena Oh, ada bisa sistem langsung. otomatis kan di situ nanti baru. Oke. Jadi nggak nunggu lama-lama ya. Tidak. Jadi bisa langsung dibales gitu ya sama Pandawa. Pandawa itu apa singkatannya? Ada singkatannya, Kak? Pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Oh, itu udah lama juga ada di BPJS atau JKN? Jadi saat COVID itu kami berpikir untuk gimana caranya untuk meminimalisir tatap muka. Nah, Oke. akhirnya ada Pandawa. Heeh. Gitu. Dan juga ada program lainnya yang tadi saya Layanan sebutkan. yang tadi ya, Mobile BPJS. JKN, Pandawa, terus ada BPJS Care Center. Care Center. 165. Beda lagi? Beda lagi, itu by telepon. Seumpama orang yang suka telepon nih, tinggal aja 165. Sama aja layanan situ untuk administrasi atau pengaduan atau perubahan data peserta juga ada di situ. Oh, oke. Apa aja nih yang bisa diadukan lewat BPJS Care Center 165? Apapun seumpama saat pelayanan di vaskes atau yang lainnya itu banyak bisa diadukan lewat situ. Oke. Jadi udah banyak banget ya layanan digital dari BPJS Kesehatan yang memudahkan pasien atau pengguna BPJS Kesehatan atau JKN gitu ya untuk berobat gitu. Supaya ini semoga ya dengan adanya layanan digital ini semua masyarakat Indonesia terlayani ya untuk sehat gitu ya. Terus ini balik nih kita ke layanan digital yang pertama yaitu mobile JKN. Nah itu kan sempat nih viral gitu ya di media sosial, ada nggak bisa login. Itu kenapa tuh Kak kalau masalah nggak bisa login tuh? Dan gimana cara mengatasinya gitu sebagai pengguna? Oke, biasanya kalau nggak bisa login lupa password nih. Kalau lupa password, klik aja di situ ada lupa password. Nanti ada OTP yang akan kekirim ke email gitu. Oke. Tinggal dimasukkan akan gampang. Itu biasanya seperti itu. Atau bisa juga karena jaringan dari gadget ya atau saat itu. Nah, itu bisa juga seperti itu. Oh gitu. Jadi sabar aja ya kalau nggak bisa login nanti pasti login ya. Pasti Selagi login. data yang dimasukin tuh Benar. benar gitu ya. Terus tadi ngomongin soal mengubah data kepesertaan melalui layanan digital. Itu boleh dijelasin nggak dan semudah apa gitu untuk mengubah data kepesertaan? Kalau dulu kan harus ke kantor kan gitu. Nah kalau sekarang itu gimana? Boleh dijelasin nggak step-stepnya gitu untuk Tribuners? Jadi untuk perubahan data ini ada banyak. Jadi dalam satu kakak itu selain pesertanya tersebut bisa anaknya, suaminya. Nah itu bisa mengubah apa aja sih? Alamat, email, nomor HP, vaskesnya, dan kelas rawatnya. Gitu. Oh, bisa langsung ngubah di situ semua Bisa. ya gitu. Dan itu bisa dilakukan dalam waktu 1 kali 24 jam kah atau tunggu verifikasi dulu juga? Bisa langsung. Selain dari mobil JKN, itu bisa lewat Pandawa atau Care Center Atau Care 165. Center tadi Jadi ya. 3 kanal layanan tersebut itu bisa langsung aja. Mamanya kalau sukanya
tergantung nih kami memberikan opsi. Sukanya dari mobil JKN bisa, lewat WhatsApp bisa, by telepon yang suka bisa. nelpon juga bisa ya. Jadi semuanya diwadahi ya sama Benar. BPJS Kesehatan. Terus kalau ngomongin layanan digital nih ya, kan biasanya kalau ngomongin digital tuh kan ada aja ya, kadang nge-lag kah dia, atau kadang dia tiba-tiba apa salah masukin password bla 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 bla. Itu ada nggak layanan pengaduan gitu dari BPJS Kesehatan, dan harus menghubungi kemana gitu kalau misalnya ada masalah gitu, mungkin di mobile JKN-nya atau menghubungi Pandawa nggak bisa gitu. Oke, pengaduan, kalau dulu pengaduan di kantor cabang ya, tapi semenjak COVID itu akhirnya ada beberapa layanan dari mobil JKN, dari Pandawa, dan juga dari Care Center 165 bisa mengadukan apapun di situ. Oh, oke. Jadi langsung tanpa perlu peserta datang ke kantor cabang. Oh, oke, baik. Jadi apa aja sih sekarang layanan yang nggak perlu ke kantor cabang BPJS Kesehatan? Kok kayaknya tadi kita ngomongin digitalisasi, jadi semuanya kayak udah nggak perlu lagi gitu ke kantor gitu. Ubah Vaskes yang tadi tanpa harus antri ke cabang, bisa langsung pakai HP, pakai mobil JKN, pakai Pandawa, atau kalau mau suka telepon di Care Center 165. Oh, baik. Jadi benar-benar nggak usah ke kantor BPJS Kesehatan ya. Kalau ada kendala-kendala itu bisa langsung gitu. Mau aplikasi bisa, mau WhatsApp bisa, mau telepon langsung juga bisa gitu ya. Terus tadi aku denger soal iCare gitu, dan aku lupa untuk menanyakannya. Apa itu iCare JKN dan siapa yang bisa menggunakannya? Itu merupakan fitur digital yang dibuat oleh BPJS Kesehatan yang bisa diakses oleh tenaga medis yaitu dokter untuk memperkuat diagnosa. Jadi untuk bisa melihat data peserta tersebut selama setahun ke belakang secara real time, dimanapun vaskesnya pernah melayani di mana aja bisa dilihat agar diagnosanya lebih benar. Nah, selain tenaga medis, dari mobil JKN itu bisa melihat iCare. Nah, fiturnya di info pelayanan kesehatan, info info riwayat pelayanan. Di info riwayat Benar. pelayanan gitu. Jadi kayak itu kita pernah berobat kemana gitu. Benar. Jadi kan biasanya kalau kita periksa ke dokter nih, Ya, kita kan suka ditanyain ya, betul. sebelumnya pernah dapat obat apa sih, Betul. gitu kan? Kita kan ingetnya minumnya ya, tapi Iya. obat apa yang kita minum kan kadang kita lupa Benar. juga Namanya kan gitu. dosisnya berapa juga kita nggak tahu gitu kan. Nah, di iCare JKN ini itu ada semua di sana datanya, pelayanan sebelumnya di fasilitas Oke. kesehatan yang kerjasama dengan BPJS BPJS Kesehatan. Kesehatan. Oke. Nah, itu mempermudah dokter yang memeriksa untuk memberikan terapi selanjutnya seperti yang Oke, disampaikan baik. Mbak Glesija tadi. Oh, baik. Apalagi kalau orang tua kita ya, mungkin Ya. yang sudah lansia kan lupa gitu ya kalau ditanyain gitu kan. Oh, berarti bisa ya. Jadi langsung datang terus ke dokternya kayak ditanya-tanyain, kita bisa langsung tunjukin nih ya. Riwayat apa namanya pengobatan kita sebelumnya, terus apa yang teridentifikasi apa-apa, terus minum obat apa bisa ada di situ Jadi semua nggak ya. perlu ditunjukin dari mobil JKN-nya sebenarnya. Tenaga medis iCare sudah punya ini akses. Sudah ada di Sudah akses. sistem informasinya Vaskes. Oh, seru banget dong. Kita udah terintegrasi. Terbridging namanya. Oh, Terbridging baik. dari sistem informasi, sistem SIM RS itu terbridging. Jadi semua dari vaskesnya itu bisa melihat Bener-bener. riwayat Berarti kesehatan. kalau pas kita, aku nih misalnya berobat sakit gigi, kan sakit gigi malas banget ngomong ya. Gitu. Jadi ya udah tinggal datang aja gitu, dan udah tahu gitu ya sebelumnya ini kenapa gitu, terus udah pernah sakit gigi yang sama atau enggak, minum obat apa, itu udah ada Benar di situ banget. semua ya. Ya, dan itu yang bisa dilihat hanya pasien yang memang berkunjung ke vaskesnya aja. Kalau nggak berkunjung nggak bisa lihat dokternya untuk riwayat pelayanannya. Oh gitu. Kalau yang berkunjung Mbak, Ya aku. ya hanya bisa melihat riwayat pelayanan kesehatannya Mbak. Oh. Gitu. Berarti tenaga medis nggak bisa ya, kayak misalnya tiba-tiba tahu datanya Mbak Gresica gitu, tanpa Nggak dia bisa. periksa gitu ya. Nggak bisa. Jadi harus yang mantap. periksa, yang Oh, bisa mantap, dilihat. mantap. Bahkan di iCare itu ada inform concern, tenaga medis perlu izin dulu untuk pesertanya, kepada pesertanya bahwa akan membuka datanya, karena kan untuk perlindungan data pribadi dari peserta. Oh, baik. Jadi ada inform concernnya yang harus disetujuin lah gitu. Kalau mamanya tidak setuju nggak apa-apa, bisa tidak perlu dilihat. Gitu. Oh, baik.
Berarti untuk keamanan data-datanya udah dipastikan aman ya. Karena tenaga medis sekalipun nggak bisa gitu tiba-tiba buka gitu, harus ada persetujuan dari pengguna atau pasien yang saat itu berobat ya. Benar sekali. Oh oke, keren. Terus untuk tadi apa sih, ada layanan apa, konsultasi online? Oh ya, Itu gimana itu Kak? Boleh dijelasin nggak Mbak Gresica atau jadi Mas siapa sih? Furi. Lupa. Mas Furi, Mas, boleh dijelasin ya tentang layanan konsultasi online Mbak Gresica atau Mas Mahfur yang mau menjelaskan? oke, Monggo. telekonsultasi itu ada di mobil JKN. Jadi di situ tinggal diklik aja, dipilih, itu terkonek dengan Vaskes 1. Vaskes 1 itu puskesmas Puskesmas. atau klinik ya. Di situ terkonek dokter siapa aja yang lebih available. Jadi tinggal dipilih, chat aja. Dokter, saya sekarang lagi demam. Oh ya, jika memang diperlukan tindakan lebih lanjut untuk pengecekan lebih lanjut ya, mungkin perlu lab atau dicek lebih lanjut atau perlu ronsen dan lain-lain, itu bisa langsung ke Vaskes. Vaskes. Tapi dari HP aja, oh oke, sudah bisa, oh perlu ini nanti tinggal Ngeresepin pelayanan. obat juga Nah, bisa di situ? situ. Oh, baik-baik. Dan itu berbayar nggak? Oh enggak, gratis semuanya dari mobil JKN ada, Oke, tersedia karena semua. kita kan peserta BPJS Kesehatan ya gitu. Jadi bebas biaya gitu untuk konsultasi online. Ih, seru Tapi banget. ada tapi-nya. Apa? Untuk bisa menggunakan mobil JKN, status kepesertaannya tuh harus aktif. Oh, Kalau baik, yang siap. nggak aktif ya nggak bisa. Oh, menggunakan oke gitu. oke oke gitu. Jadi selama status kepesertaan kita aktif nih, itu bisa ya Bisa pakai mengecek. semua Betul. fasilitas yang ada di situ gitu, termasuk Iya. konsultasi online gitu ya. Benar. Apalagi kalau nggak cuman sih ya. Apalagi kalau sakitnya demam, batuk gitu ya, itu bisa langsung konsultasi Wow. online kalau nggak sempat atau nggak ada waktu untuk ke dokter gitu ya. Ih, menarik banget loh gitu. Berarti harus banget ya sebenarnya kita download mobile JKN gitu ya. Benar. Atau simpen nomor Pandawa tadi ya, sama apa? Care center. Care Center 165 gitu ya. Terus manfaat utama nih dari layanan digital BPJS Kesehatan nih apa sih sebenarnya untuk peserta gitu? Oke, pastinya dapat menghemat waktu ya. Untuk ambil antrean bisa dari rumah, dimanapun, kapanpun, bisa ambil antrean dari HP aja, dari mobil JKN itu bisa ambil antrean dari situ. Tanpa biaya transportasi pun jadi lebih murah kan, tidak harus bolak-balik gitu. Jadi peserta bisa datang saat mendekati jam layanan di polinya, kayak gitu. Dan bisa dilayani 24/7, baik lewat Pandawa atau lewat iCare kayak gitu. Oh, berarti jam berapapun Bisa. boleh nelpon iCare tuh bisa. Oh, dan jam berapapun 24/7. boleh chat Pandawa gitu Bisa. ya? Oh, oke. Tapi jangan chat curhat ya gitu, karena ini tujuannya kan untuk kesehatan ya, kita mau berobat gitu. Jadi kalau butuh layanan kesehatan genting gitu ya, boleh langsung chat Pandawa dulu gitu ya. Oke, terus habis gitu ada lagi nih, tadi kan ada antrian online nih di mobile JKN. Nah itu kan kita bisa memperkirakan kedatangan kan, misalnya kita dapat jam 10, berarti kita harus berangkat jam berapa supaya sampai sana tepat waktu. Gimana nih kalau misalnya telat? Oke, kalau telat pastinya kan mungkin dari rumah sakitnya akan mungkin di next Lewati. selanjutnya dilewati dulu lah, tinggal Oh, bilang baik. aja di situ. Jadi akan tahu, oh ternyata antrian saya 10, ternyata sekarang udah 12, jadi dia harus segera untuk datang, asal nggak lebih dari jam polinya. Oh gitu ya, berarti asal nggak lebih dari jam poli tetap bisa dilayani ya, tapi tetap harus konfirmasi ya. Konfirmasi kalau ternyata telat. pastinya. Nggak harus apply antrian lagi dari Nggak. awal. Nggak harus. Oke, baik. Jadi menarik banget ya berarti mobile JKN ini, dan semua layanan digital dari BPJS Kesehatan atau JKN gitu ya, karena bisa lebih efisien gitu ya untuk Benar. kita berobat gitu. Nah, kalau menurut Mbak Gresica sama Mas Mahfuri, apa nih yang lebih penting, download mobile JKN, Pandawa, atau simpen call center 165? Semuanya penting. Kalau harus pilih satu, Mobil JKN. mobile JKN Karena ya. bisa ngelihat apapun di situ. Di situ Banyak gitu ya. banget fitur. Dan riwayat kesehatan kita juga ada di situ semua, memudahkan tenaga medisnya, memudahkan kita juga. Iya sih, satu. Kalau Mas Mahfuri apa nih? Aku nggak jauh beda ya, pasti mobil JKN ya. Oh baik, Itu mobile JKN. kita cukup
ada internet, kita Oke. bisa secara mandiri semuanya tanpa bergantung ke Pandawa tadi ya, Ha-ha. atau harus telepon ke call center. Iya. Jadi bisa secara mandiri di sana kita memanfaatkan fitur dari mobile JKN. Iya sih, aku juga setuju kalau mobile JKN sih ya. Karena benar-benar semuanya bisa di situ gitu. Bahkan yang aku tertarik tadi adalah layanan konsultasi online. Kalau status kepesertaan kita masih aktif, enak ya, nggak usah bayar ya. Jadi kayak ya konsultasi aja siapa dokter yang lagi jaga gitu. Jadi kita punya sakit apa bisa langsung segera dilayani dan diobati. Benar ya. Betul. Oke, terima kasih informasinya Mbak Gresica dan Mas Mafuri. Terima kasih sudah datang juga ke studio Tribun Jatim Network, meluangkan waktu gitu. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain dari Tribuners atau dari saya pribadi, boleh ya kita datang ke sini lagi ya untuk ngobrolin soal layanan-layanan digital dan kemudahan-kemudahan apa saja serta fasilitas BPJS Kesehatan atau JKN lainnya gitu ya. Baik, demikian cakap sana cakap sini. Podcast BPJS Kesehatan Jawa Timur bersama Mas Mafuri dan juga Mbak Gresica dan tentunya saya Heftis dari Tribun Jatim Network. Kami pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.